Baik Ibu-ibu rahmatullah, kita awali kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits, ittaqillaha haitsuma kunta. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, at-taqwa al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wa qana'atu bil qalil wal istidadu li yaumir rahil. Ibu-ibu yang insyaallah makan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah biidznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-26 bulan Syawal kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala selepas bulan Ramadan, dan hari ini saya baru ketemu dengan ibu-ibu, kecuali dengan ibu-ibu yang sudah ketemu sama saya. Mumpung masih di bulan Syawal, meskipun ya kapan saja boleh mengucapkan ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Karena saya lemah, nggak mungkin saya akan ziarah satu persatu. Baik ibu wazakumullah, hari ini kita akan membahas sesuai dengan flyer yang sudah dibuat. Kita akan muhasabah terhadap ketakwaan kita ya. Jadi tema kita adalah muhasabah ketakwaan kita. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebelum jauh kita bincang-bincang hal tersebut, maka tentu selalu kita dawamkan, kita selalu mengajak, kita bersolawat dan sampaikan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sih sebenarnya pentingnya kita muhasabah? Muhasabah itu apa sih gitu ya? Sejauh yang saya pahami, muhasabah itu membaca diri sendiri, ya, merenungkan diri sendiri. Bahasa kerennya, kalau menurut yang lebih pinter gitu ya, introspeksi gitu ya, introspeksi sendiri ya. Oh, foto introspeksi, ya nanya yang pinter bahasa Inggris gitu. Introspeksi. Apa yang hendak kita baca pada diri kita? Apa yang hendak kita telusuri pada diri kita? Apa yang hendak kita muhasabahi pada diri kita? Apa yang hendak kita introspeksi diri kita adalah kaitannya dengan ketakwaan kita. Kenapa saya memilih tema ini pada bulan Syawal, dan semua kajian yang saya isi selalu saya ajak ini di bulan Syawal? Karena tentu kita tidak pernah lupa bulan Ramadan yang sudah meninggalkan kita nyaris 1 bulan. Dan tentu kita tahu bahwa
kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siam Ramadan tak lain adalah ujungnya untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maksudnya tentu bertambah ketakwaan kita. Karena agar kalian bertakwa itu bukan berarti sebelum Ramadan kita belum bertakwa, bukan begitu. Yakin ibu akan marah kalau diterjemahkan la'allakum tattaqun itu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Apakah ibu-ibu sebelum Ramadan belum bertakwa? Halo? Pasti ibu marah kalau dituduh sebelum Ramadan ibu belum bertakwa ya. Enak aja gitu ya. Sudah tahu. Ya, berarti la'allakum tattaqun di situ adalah supaya bertambah ketakwaan kita, ya. Kemudian ternyata ibu-ibu azakumullah, bukan hanya kaitannya dengan siam Ramadan. Semua ibadah yang kita lakukan itu ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Ya. Coba kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 21. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang mulia surat Al-Baqarah ayat 21. Maaf kalau sesekali saja nanti saya minta dibacakan supaya waktunya cukup maksud saya ya. Ibu harus tertib nyatetnya, jangan sampai tertinggal ya. Surat Al-Baqarah ayat 21 sambil dibuka sambil menyimak. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah. Kepada siapa beribadah? Rabbakum, kepada Rabb kalian, ya. Jadi ini istilahnya alamat ibadahnya. Kepada siapa kita beribadah? Kepada Rabb kita. Kalau saya tanya, Rabbmu siapa? Pasti kalau orang ngaji yang ngerti. Rabbku Allah, pasti begitu. Tapi kita belajar dari ayat ini sekaligus untuk kita bisa mawas diri. Berhati-hati karena di luaran itu banyak banget menyangka ibadah, ternyata alamat ibadahnya salah. Alamat ibadahnya sesat. Tapi menggunakan ukuran ayat ini ya, bukan menggunakan kata-kata kita, ya. Coba kita lanjutkan ayat ini dulu. Rabbakum itu yang mana? Inilah yang dijelaskan oleh Allah supaya manusia itu tidak salah. Tidak salah sangka, disangka itu Rabb, ternyata bukan Rabb, gitu. Ya. Disangka itu sesembahan, ternyata nggak tepat, sesat malahan, gitu ya. Maka Allah tuntun ini, betapa sayangnya Allah kepada hambanya supaya kita tidak salah jalan, tidak salah tujuan. Rabb yang mana yang menjadi tujuan kita ibadah? Yaitu alladzi khalaqakum, yang Rabb kalian yang menciptakan kalian. Ini penting banget ini, ya. Bahkan kemudian ditambah walladzina min qablikum, juga menciptakan orang-orang yang sebelum kalian. Jadi jangan asal-asalan Rabb, ya. Contoh, ada orang yang karena lingkup ibadah itu termasuk doa juga ibadah ya. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bahkan ibadah itu tidak hanya sekedar mahdhah, salat, puasa, doa, haji, umroh. Ada yang mau berangkat haji ini? Jamaah ini ada yang mau berangkat haji tahun ini? Enggak. Mudah-mudahan cepat berangkat haji atau umroh paling tidak ya. Barakallah. Atau yang lainnya, itu mahdhah namanya. Tapi namanya ibadah itu bukan hanya itu. Karena Allah menciptakan kita, menghidupkan kita, tujuannya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Tidak ada manusia, jin sekalipun diciptakan oleh Allah illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku.
Sementara ketika kita hidup, kan kita kegiatannya kan tidak hanya sholat, puasa, umroh, haji, atau yang lainnya. Tapi kan ibu juga nyapu rumah, halo? Ibu juga masak, halo? Ibu juga maca, halo? Iya kan? Bahkan yang dilakukan aktivitas hidup mulai dari anak kecil sampai orang tua-tua keluar masuk kamar mandi. Bukankah itu kegiatan hidup juga? Ingat, hidup kita itu untuk ibadah loh. Kalau begitu, mestinya keluar masuk kamar mandi itu harus ibadah juga. Halo? Terus bagaimana supaya keluar masuk kamar mandi kelihatannya masuk kamar mandi tempat kotor loh, keluar dari tempat kotor loh, ya. Tapi itu harus menjadi ibadah dan itu menjadi kegiatan rutinitas kita. Rutin ya Bu ya? Maksud nggak rutin, nggak mungkin nggak rutin. Semuanya rutin lah ya. Keluar masuk kamar mandi ya. Bagaimana supaya keluar masuk kamar mandi itu juga menjadi ibadah? Maka keluar masuk kamar mandi harus sesuai dengan aturan Allah. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di surat Toha ayat 123, dan mestinya ini sudah hafal, sudah bolak-balik kita bahas masalahnya. Ya walaupun saya baru beberapa kali ini, tapi saya ingat betul bahwa di majelis ini pun juga sudah saya sampaikan. Qala bito minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Ya. Keluarlah kalian berdua bersama-sama dari surga. Ini pengusiran Adam dan Hawa dan sekaligus untuk memulai kehidupan di dunia. Ba'dukum libatin adu, sebagian kalian, sebagian anak keturunan Adam maksudnya akan menjadi musuh sebagian yang lain. Sebagian anak keturunan Adam yang lain akan bermusuhan. Tapi yang mana? Dulu pernah saya jelaskan, ini bukan masalah pertengkaran suami istri. Ini bukan masalah pertengkaran tetangga. Tapi yang dimaksud adalah anak keturunan Adam yang taat kepada Allah pasti bermusuhan dengan anak keturunan Adam yang tidak taat kepada Allah. Nggak bisa nyatu itu, nggak bisa damai. Ya, nanti di akhir zaman pasti ada peperangan. Anak keturunan Adam yang taat kepada Allah dipimpin oleh Imam Mahdi, dan anak keturunan Adam yang membangkang kepada Allah dipimpin oleh Dajjal. Kalau nggak salah pekan kemarin kan guru hari kiamat kan? Sudah sampai situ belum? Perang akhir zaman belum ya? Ya alhamdulillah, ibu-ibu dapat Ustadz, saya kenal juga sama Ustadz itu ya. Jadi alhamdulillah ya, beliau yang lebih piawai lah. Makanya saya nggak sanggup disuruh membahas itu daripada memaksakan untuk apa ya. Kalau nggak sanggup ngomong aja nggak sanggup gitu kan. Nah, ibu rahmatullah ya, pasti itu akan terjadi. Jadi kalau ada yang berusaha untuk mendamaikan seluruh manusia, itu bertentangan dengan sunnatullah sebenarnya. Tidak mungkin itu, ya. Sebagian anak keturunan Adam yang taat kepada Allah pasti menjadi musuh. Bukan musuhnya Allah. Musuh, bermusuhan dengan anak keturunan Adam yang membangkang Allah. Bahkan di ayat 82 surat Al-Maidah itu jelas banget, sampai Rasul diingatkan, engkau akan mendapati manusia yang paling keras permusuhannya kepada orang beriman. Nah lihat ya, ada kelompok manusia yang memerangi orang beriman dengan peperangan atau dengan permusuhan yang sangat keras. Siapa yang menyatakan itu? Allah. Itu ayat Allah. Ibarat Allah ya. Ini untuk membuktikan bahwa benar ba'dukum li ba'din adu. Siapa itu kelompok manusia yang memerangi, memusuhi orang beriman dengan keras permusuhannya?
Yahudi dan orang-orang musyrik. Nasrani malah disebut dekat dengan orang beriman. Ya, Masya Allah. Nah, ibu rahmatullah, berarti permusuhan ada nggak? Bisa didamaikan nggak antara orang beriman dengan orang Yahudi? Nggak bisa. Orang Yahudi kelakuannya begitu. Damai, Ramadan malah melanggar perjanjian, malah membantai. Itu kelakuan dari dulu orang Yahudi seperti itu. Dan ini salah kita yang selalu pede percaya dengan pendapat manusia gitu, ya. Udah damai, nggak akan bisa damai karena Allah sudah menyatakan orang Yahudi dan orang musyrik itu memusuhi orang beriman dengan permusuhan yang sangat keras. Halo, yang benar kira-kira Allah atau pikiran manusia yang pengen damai-damai itu? Allah yang benar lah pasti. Mau usaha kayak apapun manusia sejagat ini untuk damai, ujung-ujungnya pasti perang. Setidak-tidaknya nanti di akhir zaman yang tadi orang beriman dipimpin oleh Imam Mahdi, orang yang menentang Allah yang tidak beriman dipimpin oleh Dajjal. Pasti perang itu. Nah, ibarat Allah. Nah, kemudian Allah menyatakan fa'imma, masih di surat Toha ayat 123, fa'imma ya'tiyannakum minni huda, maka kalau nanti datang kepadamu dariku petunjuk. Ini memberikan isyarah, pemberitahuan dari Allah bahwa manusia ketika hidup di dunia dengan berbagai aktivitasnya, yang termasuk keluar masuk kamar mandi tadi kalau zaman kita gitu ya, karena kalau zaman Adam kan nggak tahu ada kamar mandi apa enggak. Tapi itu adalah aktivitas manusia, ya. Pasti ada petunjuknya dari Allah. Supaya apa? Supaya setiap aktivitas manusia itu diridhoi dan dicintai oleh Allah. Diberikan petunjuk oleh Allah. Tinggal tergantung manusianya mau taat kepada aturan Allah apa enggak, gitu ya. Makanya di penghujung akhir ayat itu famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka siapapun yang mengikuti petunjukku, keluar masuk kamar mandi menggunakan petunjuknya Allah, kemudian sholat juga menggunakan petunjuknya Allah. Apa ada orang sholat tidak menggunakan petunjuknya Allah? Ada. Ya. Sholat-sholat yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, sabrek-abrek, berkaitan dengan sholat sunnah yang kebanyakan. Ya. Jangankan sholat sunnah, sholat wajib saja kadang juga ada yang menyimpang dari petunjuknya Allah. Masya Allah, aneh memang di Indonesia, aneh tapi nyata gitu kan. Sholat ini sambil joget-joget juga. Ya Allah, coba gimana? Kreatif ya. Kalau kreatif bikin kue aja kreatifnya. Ibu azakumullah ya. Maka fa'imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Pastikan semua kegiatan kita itu mengikuti petunjuknya Allah. Termasuk juga masak, termasuk juga macaknya. Halo? Macaknya ada enggak aturan Allah? Macak apa, Bu? Dandan loh, dandan diatur sama Allah apa enggak? Diatur. Makanya di dalam Al-Quran ada membicarakan tentang tabarruj berkaitan dengan dandan, sampai Allah menyatakan janganlah kamu, ini wanita ini kepada wanita, janganlah kamu berdandan seperti dandannya wanita jahiliyah. Nah, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya monggo nanti kalau ada pekan membahas fikih wanita gitu ya. Ya monggo didatangkan yang fakih, tapi yang fakih dalam masalah fikih wanita ya. Nah, saudaraku seiman yang disalamkan Allah Subhanahu wa taala, itulah ya ibadah kalau sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada surat Al-Baqarah ayat 21,
ketika manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Rob, tapi dijelaskan oleh Allah. Robnya yang mana tadi? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Yang kamu sembah itu yang benar. Kalau kamu ibadah, kamu doa, diantaranya gitu ya, ibadah doa ya. Hendaklah kamu doa, hendaklah kamu beribadah kepada Zat yang menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Kalau kemudian ibu nonton short video gitu, musimnya kan sekarang short video gitu ya, viral gitu. Tokoh kemudian tampak berdoa, ternyata yang dihadapin adalah kereta yang konon diyakini kendaraannya Nyai Roro Kidul. Ya. Enggak, ini untuk memantapkan kajian ini ya. Coba ibu jawab nanti ya. Ibu jawab menggunakan jawabannya, tapi menggunakan muatan atau ilmu yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Perilaku yang seperti itu kalau diukur dengan surat Al-Baqarah ayat 21 benar atau enggak? Enggak. Enggaknya kenapa? Ya bukan kepada Allah. Enggak, jangan itu jawabannya. Kalau itu mah jawab dengan surat Al-Baqarah ayat 21. Ayo, harus bisa. Majelis taklim lain bisa kok. Ya biarin saya bandingkan dengan majelis taklim lain. Saya di mana-mana juga. Ibu Rahmatullah, ayo. Coba direnungkan lagi. Yang dijelaskan oleh Allah yang layak untuk diibadahi itu Rabb yang mana? Yang menciptakan. Yang menciptakan. Ketika orang itu katakanlah ngadep kendaraan kereta, wujudnya memang kereta yang diyakini sebagai kendaraannya Nyai Roro Kidul, itu kira-kira peribadahan yang benar nggak? Kenapa? Tidak menciptakan. Karena Nyai Roro Kidul itu tidak menciptakan kita. Itu jawaban dengan ayat ini. Ya. Jadi jelas sesat, tapi banyak yang membela. Kita bukan masalah itu pemimpin atau bukan loh ya. Ini masalah keselamatan akhirat. Tidak boleh juga kemudian dengan alasan ini adalah menjaga keseimbangan alam katanya. Harus kerjasama. Harus berkolaborasi dengan makhluk yang lain. Masya Allah. Allah sudah menjelaskan dalam surat Jin ayat yang ke-6. Nah, kalau ini saya minta dibacakan coba. Surat Jin ayat 6. Kira-kira ketika ada manusia yang berkolaborasi, yang minta perlindungan, minta sesuatu kepada jin, kira-kira dapatnya apa? Menurut Allah tapi ya, bukan menurut kita. Menurut Allah, karena semua kejadian jagat raya ini yang menentukan Allah. Monggo silakan dibacakan yuk. Surat Jin ayat 6. Kayaknya tadi saya sudah nyebutnya. Ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fajaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Ya, sebentar dulu. Ada enggak perilaku yang seperti itu? Kita tidak mengambil laki-lakinya lah, karena juga ada dukun yang dari perempuan. Nenek lampir perempuan atau laki-laki? Namanya nenek. Ibu Rahmatullah ya. Cuma cerita. Iya, nenek lampirnya cuma cerita, tapi dukun artinya banyak. Oh, ngomong banyak itu perdukunan. Tempat saya juga sabar-kabar Bu. Sama. Di pesisir, di pedalaman apalagi. Masya Allah. Maka Ibu Azakumullah, ketika ada manusia minta perlindungan kepada jin, apa kata Allah dalam ayat itu? Dapat manfaat apa kira-kira? Monggo silakan dilanjut Bu Edni. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Mereka salah
disangka mendapatkan kemanfaatan yang akan berguna untuk dirinya. Tetapi Allah penguasa jagat raya ini, Maliki Yaumiddin, yang akan memberikan pembalasan, penguasa akhirat juga, penguasa hari pembalasan, menyatakan justru jin itu akan menambah kesesatan. Wes ngengkel siapa ngengkel? Kita akan cuma mengingatkan. Kalau tetap begitu, emangnya saya bisa nolong dia? Atau sebaliknya? Enggak bisa. Makanya Allah ingatkan, hati-hati. Mengikuti pemimpin, mengikuti pembesar itu ada tolak ukurnya. Kalau pemimpin dan pembesar itu melenceng dari ketentuan Allah, jangan diikuti. Apalagi dalam masalah akidah, dalam masalah kepercayaan, keimanan. Hati-hati, ya. Coba dipertebal dulu. Apa akibatnya kalau membabi buta mengikuti pemimpin dan pembesar, padahal ternyata melakukan hal-hal yang sesat. Ya. Surat Al-Ahzab ayat 66 sampai 68 itu coba. Ya. Dibaca artinya aja dah biar cepet yuk. Monggo, surat ke-33 ayat 66 dan sampai dengan 68. Surat ke-33 ayat 66 sampai 68. Monggo. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, Ya betul. Ya, itu ayat 66 betul. pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, wahai kiranya dahulu kita taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Ya, cukup dulu ayat 66. Allah menceritakan ada hamba yang mukanya dibolak-balikkan di dalam neraka. Kalau saya ingat Ustadz Mahyudin rahimahullah ta'ala, orang ini dibikin sate mukanya juga. Tapi bukan berarti mukanya kok dicelutin, bukan begitu ya. Itu kan menunjukkan kehinaan. Apa sebabnya? Kok sampai hamba itu dibolak-balikkan mukanya di dalam neraka? Apa sebabnya? Enggak, dalam ayat itu dulu. Tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Hamba itu tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Nanti kita akan ketemu kalau kita sudah masuk muhasabah ketakwaan juga begitu. Al-amalu bitanzil. Kalau beramal itu harus sesuai dengan aturan Allah yang diturunkan. Ya. Nah, Ibu-ibu azakumullah, asbabnya karena tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian apakah itu ide pribadi tidak taat kepada Allah dan Rasulnya? Lanjutkan ayat berikutnya yuk. Wa qalu rabbi. Saja. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Nah, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya itu sesat dari jalan kebenaran. Kemudian hamba yang dibolak-balikkan mukanya di api neraka itu mengungkapkan, mereka itu hanya mengikuti para pemimpin dan pembesarnya. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Bukan hanya membabi buta, oh dia tokoh. Enggak. Kalau kita tahu bahwa itu enggak benar, ya jangan diikuti. Karena pemimpin kita tidak akan bisa menolong kita di akhirat. Jangankan pemimpin, pembesar yang enggak ada hubungannya nasabiah. Orang tua kita aja nggak bisa nolong kita, ya. Kan Ibu sudah pernah membahas itu, surat Luqman ayat 33. Itu orang tua nggak bisa nolong anaknya juga nggak bisa nolong orang tuanya sedikit pun. Nah, apalagi pemimpin. Maka kemudian ketika dia sudah terlanjur mengikuti pemimpin dan pembesarnya, ternyata pemimpin dan pembesar yang diikuti itu menyesatkan dirinya dari jalan yang benar. Kemudian dia mengungkapkan penyesalan sambil memohon kepada Allah. Ayat 68-nya bagaimana? Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab atau 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Si fulan yang dimasukkan ke dalam neraka akibat
ya mengikuti para pemimpin dan pembesarnya yang menyesatkan tadi, kemudian minta kepada Allah, ya Allah berikan kepada mereka siapa? Ya pemimpin dan pembesar yang menyesatkan tadi, ya azab 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Nanti ibu bisa lanjutkan dibaca di rumah saja. Nanti ada jawaban Allah di surat Al-A'raf ayat 38. Intinya kamu dan dia sama saja. Iya. Diazab berlipat ganda tapi kamu tidak sadar. Ya. Karena ya sama-sama sesat. Ya. Jadi kembali kepada surat Al-Baqarah 21, kalau ada orang yang dia memohon-mohon kepada selain yang menciptakan dirinya, maka itu adalah kesesatan. Bisa juga menjerat orang yang ziarah kubur. Halo? Ziarah kubur itu sunnah, ya. Meskipun untuk perempuan, untuk wanita itu ada batas-batasnya, ya. Tapi intinya ziarah kubur itu sunnah, ya. Tetapi yang harus diperhatikan, kalau ziarah kubur jangan sampai meminta-minta kepada yang dikubur. Kalau meminta-minta kepada yang dikubur, itu sama saja dengan meminta kepada selain Allah. Musyrik juga, ya. Kalau tadi di kehidupan minta ke Nyai Roro Kidul, minta kepada Dewi Sri dan sebagainya, ya, minta kepada penunggu pohon dan sebagainya, maka kalau ziarah kubur minta-minta kepada yang dikubur. Sunnahnya itu kalau masuk kuburan yang berdoa untuk yang dikubur, bukan kita minta kepada yang dikubur. Mbah, kasihan toh mbah putune gak entuk-entuk jodoh misalnya, itu nggak benar, ya. Ini harus kita perhatikan. Ingat, ziarah kubur sunnah, tapi perilaku ketika ziarah hati-hati, karena di sana banyak sekali, ya, orang yang melakukan minta-minta kepada orang yang dikubur. Itu salah. Tetapi juga salah kalau kemudian ketika melihat ada perilaku peziarah kubur seperti itu, kemudian muncul kelompok yang antipati dengan ziarah kubur. Ini juga salah. Ya. Wes blas gak mau nyang kuburan. Kenapa? Main sirik-sirik aja. Ketahuilah bahwa ziarah kubur itu sunnah. Kalau sampai kamu membenci sunnah Nabi, maka berlaku bagi antum, man rogiba an sunnati falaisa minni, kata Rasul. Siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan golonganku. Ziarah kubur sunnah, benci terhadap ziarah kubur berarti benci sunnah Nabi, berarti bukan golongan Nabi. Ingkar sunnah juga itu, ya. Jadi begitu ya, Bu, ya. Perilakunya yang diperhatikan, ya. Kembali kepada surat Al-Baqarah ayat 21, ternyata semua ibadah yang dilakukan oleh manusia yang diwajibkan oleh Allah, ya ayyuhan nasu butu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum, ujungnya apa? La'allakum tattaqun. Jadi kalau begitu, untuk bertambahnya ketakwaan kita itu tidak hanya kaitannya dengan siam Ramadan. Itu ibadah khusus namanya, yang hanya bisa dilakukan di dalam bulan Ramadan. Jika ada halangan-halangan, maka tidak boleh dikerjakannya di dalam bulan Ramadan, tapi harus ganti di luar Ramadan. Dan berbagai fikih yang sudah melingkupi, sudah pernah kita bahas itu. Nah, saudaraku seiman, tetapi ibadah secara umum, kan kita ibadah kepada Allah tidak hanya dalam bulan Ramadan. Halo? Semua kehidupan kita harus ibadah. Ya. Nah, saudaraku seiman, berarti ibadah dari waktu ke waktu yang kita lakukan. Tadi ibu sebelum berangkat ke sini mungkin sudah masak. Halo? Masakmu ibadah atau bukan, ya terserah. Ibu juga harus pikirkan itu.
Kemudian ibu mau ke sini macak dulu, macakmu ibadah atau bukan? Ya ibu pikirkan dulu. Nanti jawabannya nanti ketika kita masuk perkataan Ali bin Abi Thalib. Nah, saudaraku seiman, maka begitu luar biasa semua ibadah yang kita lakukan harusnya menambah ketakwaan kita kepada Allah. Muncul pertanyaan, apakah dari hari ke hari atau setidak-tidaknya kita bicara Ramadan, nah kaitannya dengan Ramadan. Apakah selepas bulan Ramadan ketakwaan kita sudah bertambah? Halo? Jawaban coba. Ya itu jawaban yang paling tuh selamat tuh, insya Allah ya. Nggak apa-apa. Ada yang pede udah bertambah, boleh. Ada yang ya insya Allah sudah bertambah, boleh ya. Ada bahkan ya Allah nurun Ustaz, ya nggak apa-apa ya. Itu jujur namanya. Ya Allah. Cuma ayo kita coba membaca, kita muhasabah, kita introspeksi, kita meneliti ya seberapa sih sebenarnya kadar ketakwaan kita kepada Allah. Ya. Tidak butuh jawaban kecuali jawaban itu untuk kepentingan pribadi masing-masing, nggak usah diungkapkan. Orang mau coba membaca dirinya sendiri, maksud mau disiarkan kepada orang lain ya nggak perlulah. Kita merenung ya untuk kepentingan diri kita sendiri, ya. Tapi kita nuntunnya dengan apa? Dengan ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Saya share dulu ya Bu, nanti Umi ini di share ya, bentar. Lupa tadi mau berangkat, lupa nge-share-nya. Nah, Ibu-ibu azakumullah. Umi Wulan tolong di-share ke grup. Loh, jenengnya Umi Wulan kalau dicari-cari malah kok susah. Pasaran Ustaz. Ya, sudah saya share ke Umi Wulan untuk di-share ke grup, ya. Ya, siap-siap ya Bu, membaca dirinya sendiri masing-masing ya. Seberapa takwa kita kepada Allah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, at-taqwa, takwa itu adalah al-khaufu minal jalil. Kemudian dilanjutkan wal amalu bitanzil. Dan dilanjutkan berikutnya wal qana'atu bil qalil. Dan yang terakhir wal istidadu liyaumir rahil. Silahkan dibuka kalau sudah di share sama Umi Wulan, silahkan dibuka ya supaya sama-sama melihat lafalnya ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan at-taqwa. Takwa itu dan itu ada pada diri kita. Takwa itu makanya kita disebut sebagai muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Tapi kira-kira karakter ketakwaan yang diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu sudah seberapa kuat pada diri kita? Yang pertama disebut oleh Ali bin Abi Thalib, takwa itu adalah al-khaufu minal jalil. Takwa itu takut, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sambil baca diri kita, sejauh mana kita punya rasa takut kepada Allah. Ibu rahmatullah, takut kepada Allah Al-Khaliq yang menciptakan kita itu beda dengan takut kepada makhluk ciptaan Allah. Manusia ciptaan Allah, jin ciptaan Allah, binatang ciptaan Allah, pohon-pohonan ciptaan Allah dan sebagainya. Kalau kita takut kepada pencipta kita, maka sikap kita harus semakin dekat kepada Allah. Ya, harus semakin mendekat kepada Allah. Wujudnya, aplikasinya apa? Memperbanyak ibadah.
amalnya dikuatkan, ya. Itu menunjukkan bahwa hamba ini semakin dekat kepada Allah. Tapi kalau takut kepada makhluk, sekiranya ibu takut kepada kucing, sekiranya ya, tentu nggak wajar kalau ibu ngelus-ngelus kucing. Duh, katanya takut sama kucing, kok malah ngelus-ngelus kucing? Jangan-jangan kena hipnotis. Wajar, normal kalau takut dengan makhluk sesuatu, pasti dia menghindari, ya. Kalau kemudian dia semakin dekat kepada makhluk itu, berarti kemungkinan besar dia jatuh cinta sama makhluk itu. Halo? Kalau semakin mendekat-dekat kepada jin, apakah jin itu dikasih namanya Roro Kidul atau Dewi Sri atau apalah? Kalau semakin didekati, berarti yang mendekati itu lagi jatuh cinta sama jin. Setidak-tidaknya ada hubungan khusus. Halo? Karena tadi kita sudah tuntun dengan surat Al-Baqarah 21, ya. Nah, ibu-ibu azakumullah, mestinya menjauh. Takut dengan makhluk itu harusnya menjauh, bukan malah mendekatinya, ya. Nah, ibu-ibu yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sifat karakter takwa al-khaufu minal jalil itu bisa menghantarkan kita menjadi hamba yang patuh kepada al-jalil. Al-jalil itu maksudnya Allah, ya. Kalau kita semakin kuat rasa takut kita kepada Allah, maka kita semakin patuh kepada Allah. Pertanyaannya, Ramadan kemarin kira-kira kita dikondisikan, dibentuk, digembleng dengan rasa takut kepada Allah enggak? Iya. Ibu meskipun sudah melilit perutnya di rumah sendirian, masih ada sisa makan sahur, nggak berani ibu makan. Walaupun sekedar untuk memulihkan tenaga, masih ada banyak kerjaan, nggak berani. Karena merasa diawasi oleh Allah. Takut sama Allah. Lisannya dijaga selama bulan Ramadan karena takut kepada Allah, karena Allah sudah mengatur, janganlah kalau di antara kalian sedang puasa maka janganlah berkata rapat, jangan berteriak-teriak, ya. Maka kita berusaha untuk menjaga supaya puasa kita nggak sia-sia. Diingatkan oleh Rasulullah, siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan perbuatan bohong, maka Allah tidak merasa butuh dengan niatnya meninggalkan makan dan minum, sehingga kita nggak berani berbohong. Wes jujur banget sama suami. Halo, selama bulan Ramadan. Masa cuma Ramadan toh jujur sama suami? Halo, juga para suami Ramadan jujur banget sama istrinya. Di luar Ramadan jawaban selamat banget. Wallahu a'lam. Ya memang nggak tahu lah. Emangnya kita tahu sifat orang kan enggak? Bukankah Ramadan itu kita dididik supaya menjadi orang hamba yang takut kepada Allah? Al-khawfu minal jalil ini inti sebenarnya, Bu. Seandainya Ali bin Abi Thalib tidak meneruskan, cukup at-taqwa itu al-khawfu minal jalil, sebenarnya cukup, ya. Bukan berarti saya menganggap sia-sia ucapan yang lain, enggak, bukan itu. Seandainya cukup dengan al-khawf minal jalil, maka kira-kira kita menjadi orang yang selamat enggak kalau kita sudah punya rasa takut kepada Allah? Selamat. Kenapa? Karena kita akan patuh kepada Allah kalau kita takut kepada Allah. Diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu, maka ya sami'na wa ata'na. Dilarang, ya sami'na wa ata'na juga. Dalam wujud meninggalkan kan dilarang gitu ya. Menjadi orang yang patuh kepada Al-Jalil. Tadi surat Toha ayat 123, kalau kita mengikuti petunjuknya Allah, itulah namanya kepatuhan kepada zat yang menciptakan kita. Apa tadi dalam surat Toha ayat 123 ujungnya? La yadillu wa la yashqa. Tidak akan sesat, tidak akan celaka. Jadi al-khawfu minal jalil ini inti, betul-betul inti. Ya.
Mari kita baca pada diri kita, seberapa kita punya rasa takut kepada Allah. Karena at-taqwa sendiri itu Rasulullah mewasiatkan kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Di pasar bertakwa, berarti di pasar juga punya rasa takut kepada Allah. Ya. Bergaul dengan tetangga bertakwa, berarti bergaul pun juga punya rasa takut kepada Allah. Sebagai istri juga bertakwa, berarti sebagai istri juga punya rasa takut kepada Allah. Sebagai suami juga bertakwa, berarti harus punya rasa takut kepada Allah. Sebagai anak juga bertakwa dalam segala situasi, kondisi, haitsuma kunta, maka harus bertakwa. Dagang, membeli, sebagai pedagang, sebagai pembeli harus bertakwa kepada Allah. Kalau pembeli itu bertakwa kepada Allah, yakin ketika dia pengen nyobain, kalau lagi musim duku gitu ya, nggak akan selonong boy dia, karena mikir, ya, wah jangan-jangan nggak ridho penjualnya, meskipun hanya 1 biji. Atau kebiasaan, tapi di sono ya, bukan jamaah sini, yang di umum, bang nambah ya, sambil ngambil. Abangnya mau nggak rela ya, bingung, sudah terlanjur diambil, masya Allah. Tambahin ya bang, mbaknya ditambahin ya, sambil ngambil. Gimana sih? Bukan nunggu keridoannya si penjual dulu. Si penjual kalau bertakwa tentu tidak berani mengurangi timbangan, nggak berani memain-mainkan timbangan, ya, karena Allah melarang suka timbangan. Makanya juga seringkali saya ingatkan, kalau ibu jualan, kalau itu sudah pek-pekan, ya, yang paling aman itu sebut aja 1 pak sekian. Jangan ngomong 1 kilo, karena masa lalunya waktu kadang itu nyusut, ya. Begitu nyusut, ditimbang di rumah ternyata cuma 9 on. Ibu seperti terlibat suka timbangan. Tapi kalau ini 1 bungkus harganya sekian, berapa beratnya? Wah, aku nggak tahu, udah lama tak bungkus gitu. Jadi mungkin susut dan sebagainya, monggo lah, pokoknya 1 bungkus sekian. Ya nggak apa-apa, diplomasi apa ini untuk keselamatan kita, ya. Dagang harus bertakwa, pembeli juga harus bertakwa, ya. Nah, ibu rahmatullah, rasa khauf minal jalil ini kalau hilang sangat berbahaya. Nurun saja sangat berbahaya, apalagi sampai hilang. Orang yang kehilangan rasa khaufnya kepada Allah, takutnya kepada Allah, maka dia akan berlaku semaunya sendiri. Sudah diberikan fasilitas, mumpuni fasilitasnya, masya Allah, kendaraan dinasnya mewah, halo, gajinya gede-gede, karena rasa takutnya kepada Allah, ketakwaannya menurun. Dalam timbangan rasa takut kepada Allah, ya, yang bukan miliknya sekalipun juga diambil. Makanya Kiai Haji Anwar Zaid dari Pasuruan dalam ceramahnya dengan nada-nada kelakar sampai nanya kepada jamaahnya, yang menghabiskan uang negara itu orang pinter atau orang bodoh? Orang pinter. Ternyata di sini jawabannya sama juga ya. Orang pinter. Tapi orang pinter yang keblinger. Keblinger karena rasa khaufnya kepada Allah setidak-tidaknya nurun tipis, setidak-tidaknya, atau bahkan mungkin bisa hilang. Karena Allah, wong pinter kuwi kalau ngambil puluhan triliun tidak ketahuan, kata Kiai Haji Anwar Zaid, ya, dengan nada kelakarnya. Tapi kalau ngambil cuma 10-20 juta ketahuan, ya masih bodoh itu. Masya Allah, luar biasa. Kalau wong goblok itu katanya Kiai Haji Anwar Zaid, orang goblok itu paling nyuri ayam,
nyuri bebek, nyuri entok. Bebeknya belum ketangkep, dia yang ketangkep. Nah, saking goblok. Masya Allah. Tapi memang kenyataan dalam fenomena kehidupan begitu di negeri kita ini, Masya Allah. Ketika rasa khauf itu hilang, sudah dipakein rompi orange, itu bisa ketawa-tawa, bisa dada-dada. Lo memang nggak punya rasa takut kepada Allah, hilang rasa malunya juga. Iya kan? Begitu kan? Karena rasa takutnya kepada Allah, rasa malunya juga tercerabut. Masya Allah, barakallah. Ya, sampai dalam yang short video yang saya miliki itu, Kiai Haji Al-Muzani bilang, saya berani bersumpah demi Allah, yang merusak hutan Indonesia bukan orang hutan. Tapi kira-kira yang merusak hutan Indonesia itu manusia pinter atau manusia bodoh? Pinter tapi kelakuannya lebih buruk dari orang hutan. Sama-sama orang disebutnya. Yang merusak lautan Indonesia juga bukan anjing laut. Halo? Tapi kira-kira manusia juga kan? Manusia pinter atau bodoh itu yang merusak lautan? Pinter, tapi kelakuannya lebih buruk daripada anjing laut. Enggak, ini bicara laut jangan disimpangkan. Enggak ada anjing laut, anjing laut lebih buruk daripada anjing laut. Bahkan beliau kemudian menyatakan, sudah begitu kalau hadir di acara-acara besar disanjung-sanjung lagi, yang terhormat, yang mulia, Masya Allah. Padahal hakikatnya dia bajingan tengik. Masya Allah, ya Allah. Rasa khauf yang hilang. Kita pun juga begitu, Bu. Kalau rasa khauf kita dari diri kita hilang, berarti ketakwaan kita hilang. Berarti kita akan terjerumus dalam kehinaan. Ya. Maka deteksi diri, muhasabah, introspeksi, baca diri kita. Sejauh mana rasa takut kita kepada Allah? Wujudnya adalah semakin taat kepada Allah enggak sih kita? Gitu ya. Kalau sudah semakin taat ditambah lagi, karena ketaatan itu akan terus dibutuhkan peningkatan. Kita masuk karakter yang kedua. Kalau takwa itu disebut oleh Ali bin Abi Thalib al-amalu bitanzil. Takwa itu beramal sesuai dengan aturan Allah yang diturunkan, sesuai dengan ketentuan Allah. Ya. Ingat, ibadah tadi bukan hanya mahdhur loh ya. Sampai saya contohkan keluar masuk kamar mandi tadi kan. Maka setiap gerak kehidupan kita supaya dia disebut ibadah, masakmu, macakmu, halo, harus sesuai bitanjil, harus sesuai dengan aturan yang Allah turunkan. Kalau enggak, berarti ibu maksiat. Ya, karena lawan dari ibadah adalah maksiat. Ya, dagang sebagai pedagang, sebagai pembeli harus sesuai dengan ketentuan Allah. Kalau enggak, berarti pembeli itu maksiat, berarti pedagang itu maksiat. Ya. Karena itu semuanya adalah semua adalah kegiatan kehidupan yang dia jalani. Ya. Kita berumah tangga harus sesuai dengan aturan Allah. Kalau enggak berarti kita rumah tangga kita maksiat. Ya. Sebagai anak harus sesuai dengan ketentuan Allah, bagaimana sikap dengan orang tua dan sebagainya. Kalau enggak berarti bermaksiat. Gitu ya. Al-amalu bitanzil. Makanya Rasulullah mengingatkan, man amilah amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Siapapun yang beramal dengan amaliyah yang tidak ada perintah kami, maka dia tertolak. Baca ayat kursi sebelum tidur, apa ada perintah dari Rasulullah? Apa wujudnya? Ada yang hafal hadisnya? Kalau secara langsung nggak ada.
secara langsung. Tapi kisahnya Rasulullah menyatakan dengan kalimat kali ini dia berkata benar. Kenapa ini kok ada kata-kata kali ini dia berkata benar? Karena kisahnya berkaitan dengan jin yang berpura-pura merubah dirinya sebagai manusia. Setiap hari dia nyolong di Baitul Mal. Ketangkep oleh Abu Hurairah. Ya. Kemudian mengiba, Abu Hurairah nggak tahan, dilepas. Diingatkan oleh Rasulullah, kamu dibohongi. Besok dia nyuri lagi. Ya Rasulullah kan pasti diberitahu oleh Allah kan. Besok nyuri lagi, ditangkap lagi, nangis-nangis lagi. Abu Hurairah nggak tega lagi, dilepas lagi. Rasulullah kembali menyatakan, kamu dibohongi, besok dia akan nyuri lagi. Kali ketiga nyuri, ditangkap, kemudian ditahan oleh Abu Hurairah. Tahu-tahu pencuri itu menyatakan, mau nggak aku ajari kamu kalau kamu baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ayat kursi, kamu baca sebelum tidur, kamu tidak akan diganggu jin sampai pagi hari. Siapa yang ngomong begitu? Ibu belum tahu jin, pencuri, ya pencuri. Kan belum selesai ceritanya. Itu kan karena ibu sudah tahu jadi bisa ngomong gitu, ya. Disampaikanlah peristiwa ini kepada Rasul. Nah, begitu Rasul mendengar cerita itu tentang ayat kursi dibaca sebelum tidur disampaikan oleh pencuri tadi, Rasulullah menyatakan kali ini dia berkata benar. Nah, ketika Rasul menyatakan kali ini dia berkata benar, berarti amal itu benar, gitu loh. Inilah yang penetapan syariatnya adalah perkataan Rasulullah bahwa itu benar, bukan ajaran pencuri, gitu loh, ya. Jangan seperti di masjid lain sekian tahun yang lalu karena ngantuk, begitu cerita pencuri itu ngajarin ayat kursi sebelum tidur, Mukson ngajarin, ya Allah, salah sang. Padahal ceritanya belum selesai. Kemudian Rasul jelaskan, tahu nggak kamu siapa tadi pencuri itu? Abu Hurairah nggak tahu wujudnya manusia. Rasulullah yang menjelaskan, dialah jin yang merubah-rubah dirinya seperti manusia. Lihat, ya. Nah, ibu rahmatullah, wal amalu bitanzil, pastikan bahwa setiap amaliyah yang kita lakukan, baik itu ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah, sesuai dengan ketentuan yang diturunkan oleh Allah. Supaya apa? Semua aktivitas kehidupan kita itu ibadah. Makanya dalam khutbah wada'nya Rasulullah ketika haji, beliau juga berkhutbah, satu di antara isinya adalah aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu dua hal? Kitabullah wa sunnatun nabihi. Kitabullah Al-Quran dan sunnah nabinya. Maka persis dengan surat Toha ayat 123. Siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat, dia tidak akan celaka. Siapa yang berpegang teguh, ya, memimpin, mengatur kehidupannya, memandu kehidupannya sesuai dengan Al-Quran As-Sunnah, dijamin oleh Rasulullah tidak sesat, tidak celaka. Ya, baik, wal amalu bit tanzil. Ya, kemudian yang ketiga, sifat karakter takwa itu adalah wal qanaatu bil qalil. Apa itu qanaah? Qanaah itu apa? Menerima apa adanya. Apa yang diterima? Pemberian Allah, keputusan Allah, takdirnya Allah. Meskipun pemberian Allah, takdirnya Allah itu ternyata cuma sedikit. Bil qalil, dengan bahasa itu ya, bil qalil, ya. Kan tabiat manusia pengennya dapat banyak kan, ya. Makanya Rasul sampai ungkapan, manusia itu kalau diberi emas 1 lembah pasti kurang. Kan dalam hadis kan begitu kan, ya. Manusia itu kalau diberikan emas 1 lembah kurang.
Begitu dikasih lembah yang kedua, masih kurang juga. Lembah ketiga, masih kurang juga. Manusia itu akan berhenti dari keinginan-keinginannya kalau sudah makan tanah. Apa maksudnya? Ya sudah dikubur, ya udah mati maksudnya, baru berhenti dari keinginan. Itu tabiat manusia. Tapi ingat, kita punya keinginan, Allah punya kehendak. Keinginan itu banyak banget, tapi Allah punya ketentuan sendiri. Allah akan memberlakukan sesuai dengan ketentuannya, bukan sesuai dengan keinginan kita. Maka yang berlaku untuk kehidupan kita, apakah keinginan kita? Bukan. Takdirnya Allah yang berlaku. Itulah yang disebut qadarullah. Ya, takdirnya Allah. Ketika Allah telah mendatangkan cuma sedikit, padahal kita butuhnya banyak, ibu mau protes kepada siapa? Nggak bisa. Kita mesti harus menerimanya dengan ikhlas. Ya, itu namanya al-qanaatu bil qalil. Tapi makna qalil tidak harus makna jumlah, bisa juga makna keadaan. Kita pengennya sehat, kita pengennya Ustaz Mundir ya segera cepat sehat seperti sedia kala. Tapi Allah kan punya kehendak lain. Halo? Ya, tahu-tahu kita sakit. Apakah kita mau protes? Mau marah? Marah pada siapa? Barang siapa yang marah-marah terhadap musibah, maka dia akan mendapatkan marahnya Allah. Kenapa? Karena musibah itu yang mendatangkan Allah. Kalau ibu marah terhadap musibah, berarti ibu marah kepada zat yang memberikannya. Berarti marah kepada Allah. Makanya Allah akan marah. Nah, ibu azakumullah, keadaan kita akan disilih bergantikan seperti itu. Kadang senang, kadang sedih. Ya. Maka kalau biqaul ini bicara kesedihan, tidak sesuai dengan harapan kita. Makanya Allah mengingatkan, ma min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum al-ayat. Surat Al-Hadid ayat 22-23. Setiap musibah yang menimpa muka bumi atau menimpa dirimu sendiri, lihat nih ya, nggak tanggung-tanggung, sudah memberitakan kepada kita. Setiap musibah yang menimpa muka bumi kemarin ketika awal Ramadan, Bekasi dikepung air sampai nggak bisa ke Masjid Al-Mutakin. Ya kan? Kita sudah berusaha membendung, itu ikhtiar ya. Kami yang laki-laki karena melihat air sungai balik ke dalam, kita bendung di sana. Berhasil bendung itu, air dari sungai nggak masuk lagi. Tahu-tahu sore hujan terus lama banget. Akhirnya air yang tumpah karena hujan itu nggak bisa keluar. Akhirnya tambah tinggi sini. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Itulah ya. Kita sudah ikhtiar, ternyata Allah mendatangkan air bukan membalikkan air sungai ke dalam, tetapi diturunkan dari atas. Akhirnya tambah tinggi sini. Ya, masya Allah. Itulah. Kalau hamba yang bertakwa, pasti dia qanaah, menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah. Makanya ketika datang musibah, Allah menyatakan apa? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Jangan kamu agar kamu tidak terlalu sedih hati terhadap apa yang luput darimu. Kamu pengennya sehat ternyata sakit, jangan sedih hati. Bukan tidak boleh sedih, ya. Karena Rasul juga ternyata menangis ketika putranya meninggal. Itu menunjukkan bahwa Rasul sedih, ya. Tapi memang ya, kan sampai Rasul menyatakan mata boleh nangis, hati boleh sedih, gitu kan? Kan sampai seperti itu, ya. Maka oleh sebab itu Ibu azakumullah, yang nggak boleh itu sedih yang kebablasan. Kalau sedih kebablasan nanti akan lupa sama Allah.
Aduh, Allah sudah nggak sayang sama aku. Sudah tahajud, sudah puasa Senin Kamis, sudah puasa Daud, sudah berdoa, sudah ikhtiar. Dagangan nggak laku juga. Hati-hati, ya. Iblis itu menjebaknya luar biasa, ya. Ingat, kita sebagai orang yang bertakwa pastikan bahwa kita qanaah atas keputusan Allah. Mau senang, mau sedih, mau sehat, mau sakit, semuanya keputusan Allah harus diterima dengan qanaah. Orang yang bertakwa, ya. Mari kita masuk karakter yang keempat. Takwa itu adalah al-istidadu liyaumir rahim. Takwa itu adalah selalu mempersiapkan diri untuk bekal kehidupan akhirat. Jadi yang menjadi konsentrasi orang yang bertakwa itu adalah kehidupan akhirat. Bukan berarti tidak boleh senang-senang di dunia. Senang-senang di dunia, senang-senanglah sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah. Ya. Meskipun sedih, bersedih hatilah sesuai dengan ketentuan Allah, ya. Kalau senang ya senang-senanglah dengan sesuai dengan ketentuan Allah, ya. Kan kadang-kadang kalau senang juga lupa kan? Ya. Bersedih hati, kebablasan juga lupa Allah. Tapi kalau Allah memberi sesuatu, wala tafrahu, juga jangan berlebihan senangnya. Nanti kalau senang berlebihan menjadi orang yang ujub, bangga terhadap dirinya sendiri. Aku, kalau bukan aku, kalau nggak ada aku, aku mulu. Terus Allah di mana? Orang banyak yang usaha aja ternyata nggak berhasil. Ya, karena itu karena aku. Wah, masya Allah. Kamu hanya menjadi wasilah saja. Yang menentukan adalah Allah. Ya. Maka ibu rahmatullah, al-istidadu liyaumil rahil, maka Ramadan itu mendidik kita. Bukankah setiap hari kita itu senang banget beramal bulan Ramadan, ya. Itu menggambarkan supaya kita itu siap-siap karena kematian itu datangnya kapan saja. Sudah berulang saya sebutkan, saya ungkapkan, mati tak bisa milih waktu, tak bisa milih tempat, tak bisa milih caranya. Halo? Ya. Itu hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Keluar masuk kamar mandi seandainya ini Bu rahmatullah. Ibu hati-hati betul mau masuk kamar mandi. Jangan ibu lah, seseorang lah. Kok ibu jadi contoh sih? Seseorang dia istiqomah banget, ya. Dia menjadi orang yang bertakwa. Kalau beramal pasti menggunakan tuntunan Allah. Ketika dia akan beramal mau masuk kamar mandi, dia ingat, aku harus berdoa dulu. Tenang dia. Aku akan masukkan kaki kiri dulu. Tenang dia. Ya, selalu ingat Allah dia. Di dalam kamar mandi juga nggak pernah nyanyi-nyanyi. Ibu masih ada yang seneng nyanyi-nyanyi? Kali zaman muda kali. Hamba yang seperti ini, kalaulah ternyata di kamar mandi berlaku ketetapan Allah, dia mati, menurut ibu kira-kira husnul khotimah atau su'ul khotimah? Su'ul khotimah. Berarti ibu hanya menimbang tempat. Padahal Rasulullah menyatakan innamal a'malu bi khawatim. Amal itu tergantung dari penutupnya. Hamba ini sebelum masuk ke tempat yang buruk, dia ingat sama Allah. Doa, dia masukkan kaki kiri dulu sesuai dengan ketentuan Allah. Ya. Maka sesungguhnya hal ini menunjukkan bahwa khawatim amalnya, penutup amalnya, dia sedang zikir kepada Allah. Saya yakin dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Nanti ini harus bicara sapi ini. Ditutup aja. Barakallah. Ibarakallah. Tapi meskipun meninggal di Masjidil Haram, perhatikan,
Ya. Di Masjidil Haram sekalipun juga potensi berbuat kesyirikan itu banyak. Bagaimana kalau perilaku dia meluk-meluk satu tiang khusus di Masjidil Haram? Karena saya menyaksikan itu. Dia meyakini bahwa tiang ini mempunyai kemanfaatan, fadilahnya tertentu, padahal nggak ada yang menjelaskan. Ya. Rasul nggak pernah menjelaskan seperti itu, tapi dia diusir sama askar, nggak mau, tetap aja kainnya dilap-lapin pada tiang masjid. Ya. Kalau ketika dia berbuat seperti itu kemudian berlaku takdir Allah, dia mati, kira-kira dia mati su'ul khotimah atau husnul khotimah? Su'ul khotimah, walaupun matinya di dalam Masjidil Haram. Bisa membedakan ya Bu? Ini penting, al-istidadu liyaumir rahir. Mempersiapkan diri untuk bekal kehidupan akhirat. Kuncinya bukan kita milih tempat, kita bukan milih waktu, bukan milih cara, karena memang tidak bisa milih. Itu hak mutlak Allah. Yang terpenting itu kita kondisikan diri kita dengan persiapan kita agar mati kita mati husnul khotimah. Bukan masalah waktunya, bukan masalah tempatnya, bukan masalah caranya. Ya. Subhanallah. Kalau cara dibunuh orang itu nista, berarti Umar bin Khattab nista dong. Halo? Apa begitu? Enggak? Subhanallah. Ya. Berarti Utsman bin Affan nista dong? Enggak. Kan benar-benar mulia semuanya. Tapi takdir Allah, wafatnya dibunuh juga. Asbab dicederai orang, ya. Padahal hamba-hamba yang mulia semuanya, ya. Nah, saudaraku seiman, yang penting kita memikirkan, mempersiapkan diri dengan amalia, dengan rasa takut, beramal dengan ketentuan Allah, rasa qanaah, supaya kita husnul khotimah. Takutnya ada meningkat amalnya, dituntut dengan apa aturan Allah, kemudian qanaah, itulah namanya istiqomah. Maka istiqomah itulah kunci untuk persiapan kehidupan akhirat yang husnul khotimah. Ya Allah, ayatnya surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang sudah mengakui bahwa Allah Rabb-nya, dan kita semuanya mengakui bahwa Allah Rabb kita, ya kan Bu? Tidak hanya sekedar mengakui, tsumastaqamu, kemudian istiqomah, diatur manut, punya rasa takut kepada Allah, qanaah pemberian Allah, itu namanya istiqomah, ya. Maka tatanazzalu alaihimul malaikah, nanti akan diturunkan para malaikat. Kapan? Saat hamba yang istiqomah itu akan mengalami kematian. Diturunkan para malaikat. Apa tugasnya para malaikat? Menenangkan jiwa hamba itu. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Masya Allah. Kalau jiwa kita sudah mendapatkan bisikan malaikat, walaupun yang nungguin kita nggak dengar, tapi jiwa kita merasakan. Allah takhafu wa la tahzan. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Kira-kira jiwa kita gimana? Yang tadinya gundah gulana, takut, membayangkan akhirat, sedih mau meninggalkan dunia. Ya Allah, suamiku nanti nikah lagi. Enggak, ini umumnya orang ini kan. Aduh, anak-anakku belum mentas, gitulah. Ya macam-macam urusan dunia lah, sedih mau meninggalkannya. Tapi malaikat kemudian membisikkan, kamu gak usah sedih, kamu gak usah takut. Apalagi kunci akhir ayat ini, hamba yang istiqomah kemudian diberitahu, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu dengan surga. Masya Allah.
belum lagi nyawa kita tercabut karena kita dalam hidup istiqomah, takut kepada Allah, beramal dengan ketentuan Allah, kemudian qanaah, ikhlas menerima pemberian Allah, walaupun nggak cukup gitu, nggak nangis juga apa pun, nangis kepada Allah. Nah itu nama Allah, maka belum nyawa kita tercabut, kita sudah diberitahu, bergembiralah kamu dengan surga. Maka keadaan yang seperti itulah hamba itu menjadi mudah ingat Allah, dan sejalan dengan tercabutnya nyawa, dia akan mampu untuk mengingat Allah dan melafalkan la ilaha illallah. Saudaraku seiman, al-istidadu liyaumir rahil, akhir dari karakter ketakwaan. Ada 4 karakternya: punya rasa takut kepada Allah, beramal sesuai dengan ketentuan Allah, qanaah atas pemberian Allah, dan selalu mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Silakan membaca diri masing-masing. Sudah saya tuntun dengan perkataan Ali bin Abi Thalib, jawabannya kembali kepada diri masing-masing. Kalau rasa takutnya kurang, ditambah yuk. Kalau amalnya ternyata banyak yang melenceng, diperbaiki dengan hadir di majelis-majelis taklim, supaya tambah ilmunya ya. Oh kok gampang ngersulo sih, gampang protes. Atas ketentuan Allah diperbaiki sikapnya, qanaah ya. Kemudian selalu meningkatkan amaliyah sebagai wujud dari persiapan menghadapi kehidupan akhirat. Tidak ada seorang pun yang akan diberitahu oleh Allah kapan datangnya ketentuan Allah itu ya. Tapi kita nggak butuh sebenarnya. Kalau diberitahu juga malah jangan-jangan kita nggak kuat, malah begini kita kalau diberitahu, hambaku, kamu nanti jam 12 malam mati ya. Kira-kira gimana Bu? Waduh, jangan-jangan udah nggak bisa makan, nggak bisa. Ngapain sih Bu? Aku tadi dikasih tahu mau mati. Makanya dirahasiakan oleh Allah. Yang penting persiapan ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ibu-ibu azakumullah, ini saja yang bisa kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita semuanya pengen bahkan mengaku sudah bertakwa. Bacalah ketakwaan kita dengan 4 karakter yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib tadi. Tak luput kita ini hamba yang lemah. Terus minta kepada Allah dengan doa-doa, di antaranya Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa. Itu adalah minta ketakwaan. Atau Allahumma ati nafsi taqwaha. Nah, itu adalah minta ketakwaan. Doa-doa seperti itu jangan dilepas, jangan ditinggalkan. Karena kita bisa bertakwa ya karena Allah yang menetapkan, gitu ya. Minta kepada zat yang menentukan kejadian, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan Ibu Rahmatullah? Tafadhol. Baik Ibu-ibu, jika tidak ada yang didiskusikan, tidak ada yang ditanya, berarti sudah mengerti semua. Tinggal minta kepada. Oh Ibu mau silakan, ya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz. Ya. Masalah sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar, ya. Itu sebelumnya kan apa harus dikerjakannya sebelum subuh. Kebetulan waktu itu perjalanan ke masjid itu agak jauh, jadi saya sampai sana tuh udah komat. Iya. Nah, terus ya kan kita bangun dulu. Tapi saya ya kita habis itu saya sholat fajar boleh nggak? Ya. Kan Yang saya- pertama yang akan saya luruskan, jangan disebut sholat sebelum subuh. Ya. Tapi yang benar adalah sholat sebelum sholat subuh. Beda. Kalau sholat sebelum subuh berarti belum waktu subuh. Ya. Udah waktu subuh. Artinya sholat sebelum sholat subuh. Ya. Qobliyah subuh. Ya, bahasanya qobliyah subuh. Baik.
Ketika ibu datang ke masjid, kemudian ternyata sudah iqamah, maka ya tidak ada lagi sholat qobliyahnya. Tapi ada hadis yang lain, apabila seorang hamba itu sudah dawam, terbiasa, tak pernah meninggalkannya, ya artinya memang rutin dilakukan, maka keadaan yang seperti itu diizinkan oleh Nabi untuk sholat setelah sholat subuh yang niatnya sebenarnya qobliyah subuh. Gitu. Boleh? Ya, boleh. Ya. Jawabannya boleh. Tapi ingat catatannya, ibu sudah dawam, memang nggak pernah meninggalkan. Artinya kalau sesekali meninggalkan nggak menjadi masalah ya. Artinya memang kita dawam tentang rawatib qobliyah subuh. Wallahu a'lam bishawab. Atau saya kuatkan dengan begini Bu, dengan hadis yang lain. Bahkan karena kita sudah terbiasa amal, jangankan kita terbiasa amal, ya. Bahkan kemudian Rasulullah menyatakan begini, jika seorang hamba itu jatuh sakit, ya, jatuh sakit, atau dalam perjalanan, safar, dalam perjalanan, maka baginya tetap dicatat seakan-akan dia beramal seperti sehatnya atau seperti dia ketika di rumahnya. Ini penting banget ini kita supaya biasa punya kontinuitas di dalam beramal, karena keadaan kita itu tidak selalu normal. Kadang Allah datangkan keadaan yang tidak normal. Sakit tidak normal, safar tidak normal, ya. Makanya ketidaknormalan itu sholat yang 4 rakaat boleh dikosor. Itu kan karena nggak normal keadaannya. Tapi meskipun begitu, karena kita memang orang yang terbiasa dengan amal-amal yang ketika sehat kita selalu baca Quran misalkan gitu. Ketika sehat selalu zikir pagi, zikir sore misalkan gitu. Maka ketika jatuh sakit, barangkali jatuhnya sakitnya itu sampai kita tidak sadar diri misalkan, kita nggak bisa beramal, tapi bagi kita tetap dicatat seakan-akan kita beramal seperti sehat kita. Masya Allah. Ya, apalagi tadi cuma bab qobliyah subuh, kalau itu sudah menjadi rutin kemudian terhalang tidak bisa terlaksana, tetap seakan-akan kita sholat. Tapi jangan kemudian ya sudah niat aja, ya nggak boleh. Itu kan ada halangan tertentu yang menjadikan asbab tak terlaksana gitu loh ya. Pun juga dicatat seakan-akan dia beramal di rumahnya ya. Sholatnya ya pahalanya tentu, sholatnya cuma dikosor, disingkat, tapi tetap pahalanya seperti sholat 4 rakaat gitu ya. Baik, Ibu rahmatullah, kita cukupkan ya pertemuan kita. Akhirul da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup bersama dengan kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Teriring salam untuk keluarga semua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.